Selamat malam, salam sejahtera bagi umatmu, umat Tuhan, shalom bagi jemaat GPIB Immanuel Balikpapan yang saat ini hadir dan mengikuti ibadah live, ibadah keluarga Rabu tanggal 10 Februari 2021. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hadir dan menyaksikan ibadah live saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itu malam hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur karena penyertaan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami sampai pada saat ini. Lewat lawatan kasih-Mu, kami boleh ada dalam sukacita Tuhan. Dan kami masing-masing sementara berada di rumah bahkan dimanapun kami berada, kami meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, saat ini ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami memohon kehadiran-Mu, kami mohon urapan-Mu di tengah-tengah kami. Berikan kami roh hikmat, agar dalam kami merenungkan firman kebenaran-Mu, kami boleh memperoleh sukacita, kami memperoleh hikmat, kami merasa dituntun untuk mendalami kekayaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, oleh anugerah kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami merasakan bahwa firman yang akan kami baca dan renungkan ini akan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan kami juga dimampukan Tuhan untuk memperlakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam perjalanan kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan atau perenungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas. Injil Lukas pasal 11, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13. Kitab Injil Lukas pasal 11, ayat 9 hingga ayat yang ke-13 yang menyatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian bacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
menjalani hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan, ketika kita masih anak-anak sampai kepada orang tua, sudah barang tentu pasti mengalami berbagai peristiwa. Baik itu peristiwa karena pergumulan, karena kondisi-kondisi tertentu yang tidak menyenangkan yang kita alami dalam perjalanan hidup ini. Bahkan ketika anak-anak Tuhan memperoleh sukacita karena berkat-berkat Tuhan yang diperoleh dalam perjalanan hidup ini, sudah pasti ada ungkapan syukur. Ungkapan syukur dari setiap anak-anak Tuhan yang meyakini bahwa menjalani perjalanan hidup ini adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur kepada Tuhan wujudnya adalah tindakan. Datang mencari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Ada pertanyaan, kenapa demikian? Karena berdoa adalah pertemuan antara manusia dengan Tuhan sebagai pencipta. Pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Karena ketika manusia berdoa dan memohon belas kasih Tuhan, Roh Kudus akan hadir dan berkarya sehingga manusia bisa berkata-kata dan berdoa kepada Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam doa karena dituntun oleh Roh Allah, manusia menunjukkan rasa empati dan rasa hormat kepada Allah karena mereka meyakini penyertaan-Nya. Manusia merasakan berkat-berkat yang melimpah dalam perjalanan hidup ini. Dalam doa manusia mengakui segala dosa dan kesalahan yang diperbuat, melawan kehendak Allah dan mendukakan sesama. Dan dalam doa manusia menuturkan atau menyampaikan harapan-harapan ke depan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Kita melihat dalam pembacaan Injil Lukas secara keseluruhan dari pasal 11 ini, dari awal ada hal positif yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang percaya adalah meneladani kedisiplinan Tuhan Yesus dalam hal berdoa. Dan itu menjadi perhatian murid-murid dan mereka juga meminta untuk diajarkan doa kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika ada permintaan murid-murid kepada Yesus untuk mengajarkan doa, maka Yesus jawab dengan singkat, sebagian dari doa Bapa kami. Dan ada hal yang perlu kita perhatikan. Kita masuk pada perikop renungan, yaitu Injil Lukas pasal 11 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13. Ada yang perlu kita perhatikan di sana. Yang perlu kita perhatikan di sana adalah bahwa perikop renungan kita pada malam hari ini hendak menceritakan atau hendak menyampaikan bagaimana Allah mengabulkan doa. Bagaimana Tuhan mengabulkan doa. Ada ajakan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Kita diajak untuk bertindak. Tindakan kita kepada Tuhan adalah meminta. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, meminta maka akan diberikan kepadamu. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya, pengikut-pengikut Kristus di masa kini, Allah menghendaki bahwa kita jangan tinggal diam. Allah menghendaki bahwa ketika kita membutuhkan segala sesuatu untuk kebutuhan perjalanan kehidupan ke depan, kita harus datang dan meminta kepada Allah. Karena kepada Dia ada jalan keluar. Kepada Dia ada solusi yang kita dapat. Kepada Allah
permintaan kita akan dijawab oleh Tuhan. Hal yang kedua, mencari. Carilah maka kamu akan mendapat. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mencari dalam artian bahwa kita mencari kebenaran firman Tuhan. Kita mencari Allah supaya di dalam Dia ada jalan keluar. Dan apa yang kita rindukan, apa yang kita dambakan akan kita dapatkan ketika kita selalu dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang mau ditampilkan lewat perikop renungan ini adalah mengetok. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Untuk itu, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajakan ini terkait dengan perumpamaan Tuhan Yesus di ayat sebelumnya. Yesus dalam ayat sebelumnya mengajarkan tentang pengabulan doa. Orang meminta dan mengetuk adalah orang-orang yang memiliki hati yang fokus kepada Allah. Orang yang meminta, mencari dan mengetuk adalah orang-orang yang mau menginginkan, orang-orang yang mau meminta pertolongan Tuhan, dan orang-orang yang mau berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu yang diharapkan dalam perjalanan hidup ini. Bahwa Allah adalah Tuhan yang penuh belas kasih. Artinya bahwa fokus yang perlu kita perhatikan adalah fokus di mana Allah adalah Allah yang penuh kasih. Jadi ketika kita meminta, mencari dan mengetuk, maka karena Dia mempunyai belas kasih, Dia akan memberikan sesuai dengan rencana Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini sebagai manusia, kita mempunyai keinginan sesuatu kepada Tuhan secara instan. Kita tidak menyadari bahwa Allah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan ini. Dan Allah menyatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Kita boleh menyadari bahwa ketika kita mengetok, meminta mengetok, mencari, kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Allah akan memberikan Roh Kudus kepada kita, memberikan pengertian kepada kita, supaya kita tetap disiplin kepada Tuhan. Kita tetap disiplin dalam menjalankan segala sesuatu yang Allah anugerahkan dalam perjalanan hidup ini. Dengan satu syarat, senantiasa bergaul dengan Tuhan, senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Karena apa? Di awal saya mengatakan bahwa doa itu ketika kita menaikkan doa adalah kita menghormati Allah dan kita juga menyampaikan harapan-harapan kepada Tuhan dalam menjalani perjalanan kehidupan yang Allah anugerahkan dalam perjalanan hidup ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mengikrarkan diri sebagai Bapa dan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Bapa tidak mungkin memberikan kita hal-hal yang tidak sesuai dengan permintaan kita. Bapa tidak mungkin memberikan kita hal-hal yang tidak berkenan kepada kita. Dan yakinlah bahwa ketika kita meminta ada waktu Tuhan untuk kita. Ketika kita memohon kepada Tuhan ada waktu Tuhan untuk kita. Firman Tuhan mengatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Tidak mungkin. Kita sebagai anak, yakinlah bahwa Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan dan imani,
adalah bahwa kita harus senantiasa menunggu waktu Tuhan yang tepat. Kita selalu dan senantiasa menunggu waktu Tuhan. Jangan karena keinginan kita. Jangan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita ada dalam genggaman kuasa kasih Tuhan. Kita ada dalam tuntunan Tuhan. Untuk itu kita meyakini ada waktu Tuhan bagi setiap kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Ada waktu Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan menjawab doa-doa kita. Dengan satu syarat, kita harus sabar. Dengan satu syarat, kita harus senantiasa mengandalkan Roh Kudus untuk selalu memberikan kesabaran, untuk selalu menopang kita, menuntun kita dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang beriman diperhadapkan pada saat-saat yang sulit. Kenapa sulit? Karena seakan-akan ajakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tidak terbukti dalam perjalanan hidup ini. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Akan tetapi satu hal yang perlu kita imani. Yesus anak Allah yang dikenal sebagai Bapa adalah Allah yang menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Untuk itu, imani dan syukurilah pemberian dari Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Kita diberikan pengertian dan pemahaman makna doa dalam kehidupan ini. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dan meresponi firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini. Pesan moralnya adalah bahwa selalu datang bersekutu dengan Tuhan. Pesan moralnya adalah bahwa selalu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan menunggu jawaban Tuhan. Jangan karena keegoisan kita. Kadang-kadang kita menampakkan bahwa permintaan kita harus dijawab pada saat itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar untuk memahami, belajar untuk mengerti apa rencana Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Belajar untuk sabar menanti jawaban Tuhan. Karena jawaban Tuhan indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan syafaat di dalam doa. Itu mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui syafaat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih, tuntunan serta pemeliharaanmu yang Engkau anugerahkan senantiasa dalam perjalanan kehidupan ini. Sehingga kami boleh merasa sukacita dan ada sampai pada saat ini. Bapa di surga kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah melawat kami dengan firman kebenaran-Mu yang akan melandasi iman percaya kami kepadamu dalam kami melangkah di hari-hari selanjutnya yang Engkau anugerahkan kepada kami. Firman-Mu mengajarkan dan mengingatkan kami bagaimana cara hidup dan datang kepadamu
lewat doa dan perbuatan dalam melakukan segala hal dalam perjalanan hidup ini. Kami diingatkan untuk senantiasa berdoa dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Kami diingatkan senantiasa meminta, mencari dan mengetuk pintu hati Tuhan. Sekaligus kami dinasihati untuk sabar dalam menanti jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa, sering kami tidak sabar dalam menanti jawaban Tuhan. Kami sering merasa doa kami tidak dijawab. Kami sering merasa bahwa kami ditinggal oleh Tuhan. Bahkan kami merasa Tuhan sangat jauh. Tetapi firman-Mu ini, pada saat ini, kami diingatkan dan dinasihati untuk kuat dalam menanti jawaban dan pertolongan Tuhan. Untuk itu kami memohon, lengkapi kami dengan Roh Kudus serta kekuatan yang daripada-Mu, agar kami dimampukan untuk senantiasa sabar setia dalam melakukan setiap firman-Mu, dimanapun kami berada, dimanapun kami berkarya, dan dimanapun kami bersaksi, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah dengan sukacita menyaksikan dan atau mengikuti ibadah live ini, baik mereka yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Kami berdoa kuasa kasih Tuhan melawat kehidupan mereka dalam setiap pergumulan hidup, cita-cita serta harapan-harapan. Roh Tuhan selalu bersama dengan kami. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, situasi dan kondisi yang kami lalui saat ini secara global, yaitu pergumulan karena COVID-19. Bapa di surga, kami serahkan pergumulan ini ke dalam kuasa kasih Tuhan. Karena kami percaya di dalam genggaman dan kuasa kasih-Mu Bapa, badai ini akan berlalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada para petugas penanganan COVID-19, para dokter perawat, dimanapun mereka berkarya dan melayani. Kami memohon Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan kepada mereka, agar oleh kuat kuasa dan kasih Tuhan, mereka selalu berada dalam tuntunan Tuhan, dan mereka kuat dan mereka boleh memberi kemampuan mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab dalam penanganan COVID-19 ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan, baik yang ada di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Engkau juga mengangkat setiap sakit penyakit agar mereka boleh mengalami kepulihan, kekuatan, kesehatan dan kesembuhan. Karena kami meyakini dengan sungguh bahwa kuasa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan pujian serta syukur senantiasa mereka naikkan kepada-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa di surga, kepada semua orang dimanapun mereka berada yang saat ini dalam penderitaan. Secara khusus berada di negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada saudara bersaudara yang mengalami penderitaan karena bencana alam, karena perbuatan para penguasa lainnya yang menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa Tuhan melawat kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memampukan mereka dan berikan kesabaran. Dan pertolongan Tuhan kami meyakini akan hadir pada waktunya ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Roh Kudus. Malam hari ini kami berdoa juga untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, dimanapun mereka berada, baik di perkotaan maupun pedesaan. Walaupun dalam kondisi COVID-19, ada keteguhan iman mereka untuk senantiasa melayani umat-Mu, melayani Tuhan. Engkau juga selalu bersama dengan mereka ya Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Ibu Like sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Balikpapan.
bersama dengan keluarga. Tuhan senantiasa menopang, mendukung, Tuhan senantiasa mendampingi setiap pelayanan yang dilalui oleh Ibu Kasih. Kau juga menganugerahkan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu ya Bapa di surga. Dan biarlah oleh anugerah kasih, kemurahan, dan tuntunan Tuhan, beliau boleh melayani umat Tuhan yang ada di GPIB Immanuel Balikpapan ini dengan ungkapan syukur, dengan cinta kasih yang bersumber daripada-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk para pelayan-pelayan, diakan penatua, pengurus K6 Pelkat, komisi-komisi, organis, multimedia, tim COVID-19 GPIB Immanuel Balikpapan. Kami mohon ya Tuhan, senantiasa kuasa kasih-Mu hadir dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah setiap pelayanan yang akan kami lalui ke depan selalu memuliakan kebesaran nama-Mu ya Bapa di surga. Dan kami berdoa biarlah kekuatan, kesehatan yang bersumber daripada Tuhan senantiasa yang Kau anugerahkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang Kau tempatkan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan Bapa di surga program Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Kami berdoa Engkau anugerahkan kepada kami roh hikmat dan kekuatan serta kesehatan, agar kami mampu menjalani semua tugas tanggung jawab pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini dengan sukacita, dan senantiasa hanya memuliakan kebesaran nama-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pemerintahan kami ya Tuhan Yesus, dari pusat sampai pelosok tanah air, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara khusus penanganan COVID-19. Bencana banjir, gempa bumi, Tuhan menyertai dan memberkati. Kau anugerahkan hikmat kepada mereka agar mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mengayomi, melayani kami sebagai masyarakat, selalu dalam penyertaan, tuntunan, dan pemeliharaan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan kami Kota Balikpapan Tuhan juga berkati. Kami bawa dan kami memohon tangan pengasihan-Mu selalu ada bersama dengan mereka. Engkau menyertai mereka agar mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat secara khusus dalam penanganan COVID-19 secara khusus di Kota Balikpapan ini. Mereka boleh melaluinya dengan ungkapan syukur, sabar, karena hikmat dan kekuatan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan dan syukur kami. Ampuni kami ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan doa ini kami bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.